1948 memang itu pemberontakan PKI yang kedua di dalam sejarah PKI selama berada di bumi Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan pertama adalah di daerah Jawa Barat, Banten. Yang kedua adalah di Madiun, maka lebih dikenal dengan sebutan Madiun FR 1948. Apa yang terjadi di tahun 1948? Bahwa PKI pada waktu itu melakukan kudeta, pemberontakan. Di antaranya adalah membunuh para kepala-kepala daerah, bupati-bupati, termasuk juga kiai-kiai, orang-orang Islam, semuanya dibunuh, dibantai. Yang kita ketahui ada beberapa tempat di Magetan itu juga ratusan kiai juga dibantai, di Madiun juga puluhan kiai juga dibantai. Bukan hanya kiai saja, tapi keluarganya kiai juga, santri-santrinya juga ikut dibantai. Nah, pada tahun itu Kiai Gontor juga termasuk di dalam daftar list nama-nama kiai-kiai yang akan diciduk oleh PKI pada waktu itu. Berita itu kemudian sampai kepada Pak Zarkasi almarhum, kemudian Pak Sahal, juga semua guru-guru senior pada waktu itu, dan akhirnya bermusyawarahlah Trimurti bagaimana menghadapi PKI dan bagaimana mempertahankan pondok ini supaya bisa langgeng. Akhirnya beliau memutuskan bahwasanya semua kiai, semua santri harus hijrah, harus mengungsi. Oke, sekarang kita sudah sampai di Ngadirejo, Kecamatan Soko, dan kita sudah mendekati lokasi yang kita tuju. Oke, marilah kita ikuti perjalanan kita. Oke, ayo. Saksi dari santri yang pada waktu itu ikut di sini. Namanya Pak siapa yang ini? Pak Kasban Hudori. Itu rumahnya di Trenggalek. Beliau termasuk santri yang bubar di Ponorogo, lari sampai ke Madiun, itulah Pak Kasban Hudori itu. Diperintahkan Pak Lurah. Dari Pira Pak Lurah. Masih Pak Lurah, Pak Karto. Sebaiknya saya kan pindah saja, ngungsi saja. Kemana? Galek. Tujuannya Galek. Kan Galek kan banyak orang kita. Nanti salah sampai capek batin Galek itu sudah aman. Maka oleh karena itu bermusyawarahlah untuk bagaimana caranya supaya terlepas dari kejaran PKI. Nah, akhirnya beliau memutuskan kemana larinya. Karena ke daerah barat itu sudah dikuasai oleh PKI. Jawa Tengah ketika itu sudah basis-basisnya PKI. Oke pemirsa, kita lihat jalanan kita makin menanjak, makin ekstrim ke depan. Kita harus lebih semangat ya. Meskipun sekarang menunjukkan jam 10, kita tetap semangat. Ayo ikuti perjalanan kita. Kalau larinya ke arah Madiun, berarti sudah mendekatkan diri kepada goloknya PKI. Ke selatan itu jalurnya susah karena di situ tidak ada yang menolong. Salah satu solusinya adalah lari ke daerah Trenggalek, karena Trenggalek pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara-tentara namanya tentara Hizbullah. Nah, tentara Hizbullah. Jadi pasukan Islam pada waktu itu namanya tentara Hizbullah. Punya markas di Trenggalek, di Kediri, di Blitar, itu kuat di sini. Sehingga pada waktu itu Pak Zar, Pak Sahal, dan semua santri itu sepakat kita akan lari ke daerah Trenggalek bergabung dengan Hizbullah sehingga aman sampai pada posisi aman dan bisa kembali lagi ke Gontor setelah PKI bisa aman terkendali. Pertama, bersyukur bisa sedikit merasakan betapa bahwa perjalanan Trimurti dalam berjuang setidaknya menghadapi ancaman musuh begitu berat.
sekarang medannya sudah bagus, sudah nyaman. Dulu tidak bisa kita bayangkan bahwa beliau masuk di hutan belantara. Sementara kita sekarang hanya menapak sebagian tilas yang beliau lalui. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan bisa menyerap nilai-nilai perjuangan para Trimurti. Perjalanan dari Gontor sampai ke sini itu dimulai menurut cerita almarhum Kiai Haji Imam Badri itu pada waktu dini hari. Dini hari. Semua santri, guru, semua pasar desa penduduk santri Gontor semuanya lari dengan berbekal apa adanya. Jadi tidak buku semuanya ditinggalkan, pakaian dibawa seadanya saja. Kira-kira pada waktu itu mungkin jumlah santri ya hampir 500-an lah pada waktu itu, dengan Pak Zar, dengan guru senior semua lari. Rutenya dari mulai Gontor jalan kaki sampai ke Siwalan. Siwalan itu yang tadi pasar itu ya, Siwalan tahu kan? Nah, pasar itu di Menjoresan itu, kemudian ke arah timur lagi ke Ngrukem. Setelah itu belok ke kanan ke Muning. Setelah itu duk sampai namanya Desa Bondrang. Bondrang itu tadi pas kita pas kita naik truk itu lewati hutan-hutan itu namanya hutan Bondrang. Nah, sampai hutan Bondrang tembus lagi, tadi kita berhenti makan pagi, rutenya itu jalan kaki lagi terus seperti tadi kita jalan kaki. Sampai tembusnya sembuhnya Ngadirojo yang tadi kita parkir. Oke pemirsa, sekarang kita sedang beristirahat dahulu di tengah-tengah bukit. Salah satu baterai kamera kita juga sudah habis. Di belakang kita bisa melihat pemandangan indahnya kota Ponorogo ini. Kita sekarang berada di Gunung Bedes kalau nggak salah, itu saya tadi lihat di jalan. Ada pohon cemara, ada burung-burung, ada para warga juga ya. Baiklah, kita ikuti perjalanan kita selanjutnya. Oh ya, dulu tahun 48 ya, seperti apa jalan di sini ya? Nah, jauh lebih susah. Tapi karena ya perjuangan ya, apapun ya harus dilakukan. Sampai kapanpun. Kemudian jalan kaki ke sini sampai di sini. Nah, sampai di sini kira-kira maghrib. Nah, sampai di sini kira-kira maghrib. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di pos terakhir di agenda nampak tilas kita ini, dan kita akan bertanya apakah sejarah di pos terakhir ini. Ayo kita masuk ke dalam. Iya. Assalamualaikum. Pimpinan pondok pada waktu itu bersama santrinya itu dalam keadaan ya belum makan, belum sarapan, apalagi minum. Ya pada zaman itu bekalan pun dengan apa adanya. Berhentilah di sini untuk istirahat. Rombongan motor kedua nampak jelas 90 tahun motor sudah sampai di pos 7 dengan selamat. Sukses semuanya. Kami hormati Bapak Sahibul Bait, Bapak Supiasman pun sinten Pak? Pak Rusdi dan keluarga besarnya. Yang kami hormati para masayikh, asatidz, siswa KMI. Puji syukur alhamdulillah. Tepat seperti waktu yang kita prediksi, kita sampai ke tempat ini. Ini adalah tempat di mana ujung perjalanan Trimurti ketika dikejar oleh PKI. Nah, namun pada sore itu santri istirahat, diskusilah Trimurti dengan beberapa guru-guru pada waktu itu, termasuk
Ustadz almarhum Kiai Haji Imam Badri, juga almarhum Kiai Haji Ghazali Anwar. Itu ada dua tokoh Gontor yang pada waktu itu yang betul-betul masih senior, dan Pak Badri dengan Pak Ghazali Anwar pada waktu itu masih termasuk tentara Hizbullah. Mengapa memutuskan ke Trenggalek? Karena Ustadz Badri juga punya hubungan dengan tentara Hizbullah yang ada di Trenggalek. Ya. Sampai di sini Pak Ghazali dengan Pak Badri masih menyimpan pistolnya, masih menyimpan pistolnya karena untuk menjaga Trimurti itu. Ya, sama Pak Sahal, Pak Badri ditanyain, Pak Badri, pistolmu endi? Nah, bahasa Jawa, pistolmu mana? Ada Yai. Itu, pistolmu kamu buang. Kalau ndak kamu buang, kita semuanya ini akan mati semuanya, akan dibunuh oleh PKI. Karena jelas kalau ada pistolnya, berarti ini termasuk tentara Hizbullah, lawannya PKI, berarti harus mati semuanya. Nah, akhirnya Pak Badri sama Pak Ghazali Anwar buang pistolnya kira-kira di itu tuh, di sungai itu, di sini ada sungai. Nah, di gedongan sungai itu di sebelah, nah itu udah dilihat tadi kan, di sungai tadi dibuang di sana. Ya, kemudian santri-santri yang lain malam hari mereka tinggal di beberapa rumah, ya kira-kira rumah di sekitar penduduk sini. Kemudian Pak Zar istirahat. Nah, kira-kira pada malam hari rombongan itu, namanya rombongan yang dikepalai oleh Kamplo itu ketuanya PKI di daerah Ponorogo itu, mereka sudah ngejar. Jadi cerita lain ketika ketika rombongan itu nyampe sini, orang PKI dari Madiun itu sampai Ponorogo itu nyari sampai ke Gontor. Jadi Gontor semua kamar-kamar santri digeledahin semuanya, dibukain semuanya, bahkan Arko diinjek-injek semuanya, kosong, tidak menemukan santri. Dan ditanya, kemana santrinya, kemana kiainya, mana Pak Sahal, mana Pak Zar? Dan itulah mereka marah sekali karena tidak mendapatkan Pak Sahal, Pak Zar pada waktu itu. Trimurti sudah tidak ada, sudah lari semuanya. Nah, akhirnya mereka ngejar, kemana perginya? Otomatis tidak ada cara lain, ya mereka mengejar dari jejak-jejak yang ada. Itu sih sampai sini. Dan sekarang sore tinggal niku, kira-kira niku anten boten setengah jam, namine Kamplok niku teko. Midang ceritane Kamplok niku. Nggih. Nah, Kamplok niku moro-moro niku kok bilange lho, lha iki kok apa ora dipateni kabeh wong lak meneh kene. Angen-angen. Digedor sini karena ya PKI mempunyai mata-mata. Jadi informasi jalannya Trimurti itu sudah sampai juga ke ke orang-orang PKI yang ada di sepanjang jalan itu. Akhirnya sampailah PKI di sini, Kaplok di sini, gedor rumah sini dibuka. Mana Pak Sahal, mana Pak Zar? Wah, pertanyaan yang pertama gitu. Ditanya Ustadz Badri. Nggak ada. Pak Zar, Pak Sahal nggak ada. Loh, ini siapa? Ya ini ya masyarakat sini, siapa tidur sini. Ya, nggak ada semuanya. Tapi ternyata nyuntik kopi air anu. Kopi air anu apa? Sokok nggih. Kopi air sinten ya? Kamplok geblak. Kopi air pun Mbah Yai. Iya Mbah Yai. Geblak. Geblak itu. Terus metu kuntrung ngoten. Terus ngoten tok wis gak ana anu. Niku kira-kira jam sekawan, kira setengah jam antar setengah gangsal niku kanca-kanca teko. Jangan pesa mendene. Ustadz Badri. Nggih. Aku niku nggih kanca ditawan. Nggih. Terus Pak Ghazali Ponorogo niku nggih ditahan. Terus Muhari niku saking kandangan niku sak riting kaliku. Niku nggih ditahan. Nusul lare gangsal. Sapa itu? Sokimen nggih saking saking kandangan. Akhirnya diinterogasi terus, akhirnya tidak ada yang ngaku Pak Sahal dan Pak Zar. Karena tidak yang mengaku masih selamat, tetapi mereka malam hari itu juga ditangkap, diikat Pak Sahal, Pak Zar dengan guru-guru yang lain diboyong ke ke rumah PKI juga, itu di selatan di sebelah baratnya Polsek Soko. Oke. Setelah kita tadi dari tempat di mana Trimurti itu ditangkap di daerah Di daerah Buyut. Sekarang kita menuju Polsek Soko di mana
para Trimurti dan rombongannya itu digiring ke sana. Kita sudah berjalan sekitar 1 jam dan kita harus berjalan lagi sekitar 1 jam lagi untuk sampai di Polsek Soko sana. Papane sing paling jembaran yang gini kan Soko Sombro ngarane. Anu ngriku gini kan gedong apa niku jeneng. Biar gak berjualan candu niku. Citawan niku kok ngriku. Kok sore niku pasang bulan anu besar kira tanggal pinten nih kok. Pun pasang bulan rada anu ngoten buat ketok. Ya, di sebelah barat Pak Soko. Pak Zar dengan Pak Sahal itu dipisah. Ya, dipisah kamarnya karena akan diinterogasi. Ya, dipisah. Dan Pak Dodo terus diinterogasi sampai disitulah apa namanya itu diskusi lagi. Pak Sahal mengatakan biar saya yang mengaku Pak Sahal. Ya, biar saya mengaku Pak Sahal. Biarlah saya yang dibunuh oleh PKI. Kalian jangan, lebih baik saya yang mati, kalian hidup semuanya. Pastor juga bilang, tidak. Saya yang biar mengaku Pak Sahal. Saya yang biar dibunuh. Karena Pak Sahal lebih tua, Pak Sahal lebih banyak pengalamannya. Disitulah dialog antara Pak Sahal dengan Pak Zar. Siapa yang akan menjadi korban PKI, mengorbankan dirinya untuk kepentingan pondok, untuk kepentingan kelangsungan santri-santri semuanya. Nah, situlah akhirnya Pak Badri yang mengaku menjadi Pak Sahal. Ya, saya Pak Sahal. Nah, ketika ditangkap lagi di Razili, saya Pak Sahal. PKI-nya bingung. Enggak, Pak Sahal bukan kamu. Pak Sahal itu udah sepuh, bukan muda kayak kamu. Akhirnya Pak Badri dikampleng blek sampai pingsan. Nah, itu lagi sampai blek sampai pingsan itu di situ. Ditanya begitu nih ya. Menawi tiren wonten gedung susah tapi guyon lho. Susah tapi guyon. Lah niku enak jeroane dimari ublik. Ublik kan kalau ublik nggih gas. Lah kene jero gak napa langsung kan mboten iso metu. Nah, wis oleh sampe kowe Pak Allah ya Allah. Ada apa anu? Wah, anu ke sungai mandi. Itu dari guyon. Tapi barang pengalaman wah gah turun jero nang jopo ae. Tapi di pasangan ini kalau betul itu dari siji omah ciri sini nomor 40 kawan tigang dosa songo atau kawan ya sekitar 40 lah kawan dosa songo bon datang kriku tigang dalu besok tahanan dipindah ke Ponorogo. Alhamdulillah berangkat jam 7 dijemput dengan mobil, dengan bis, truk. Bisa jam sini kaya ora kunjung pandra. Sudah perintah kono tem melampah. Semua rombongan timur tadi dibawa ke Ponorogo lewat Pulung. Dari Soko ke Pulung sampai dibawa ke Ponorogo, digiring sama PKI. Digiringnya diikat ini. Diikat jalan kaki. Jadi sana jalan kaki, bukan digiring kemudian dinaikkan dokar atau tidak, jalan kaki, digeret. Bayangan aja, bukan digiring kan enak ya, ini digeret, diseret, ditendang dan sebagainya sampai Ponorogo. Ngantor duki alun-alun jam 7:30. Jam 7:30 dijemput dengan namanya Panjang. Niku ketua pemuda rakyat Ponorogo. Nah kemudian sama PKI itu semua itu di penjara. Pak Sahal, Pak Zar itu di penjara. Yang lain santri semuanya sudah ndak karuan bubar. Ya mencari selamat sendiri-sendiri. Mencari selamat sendiri. Ada yang lari ke Ponorogo, yang kemana lah. Ada yang pulang ke Gontor lah. Ada yang langsung ke Madiun lah. Tapi Pak Sahal dan Pak Zar masih ditahan PKI di Ponorogo. Nah posisi penjaranya Pak Sahal dan Pak Zar itu waktu itu adalah di belakang Masjid Muhammadiyah, persis di depannya Latansa. Di belakang ada apa namanya Muhammadiyah, masjid yang lantai 2 itu. Di belakangnya itulah Pak Badri, Pak Sahal disekap, di penjara di situ. Yang lain-lain lagi, yang lain itu dibawa ke selatan alun-alun. Di sana ada namanya markas Kodim yang lama. Waktu itu mungkin ya pusat PKI juga di situ.
Ya, itu pusat PKI juga. Nah, santri saya di situ. Tapi nanti santri dibawa pulang semuanya. Ketika di penjara itulah Pak Sahal dan Pak Zar sudah sudah gelisah. Pokoknya gimana pun juga kita harus selamat. Bagaimanapun juga pondok harus tetap jalan. Bagaimanapun juga kita harus tetap berdoa, bermohon kepada Allah, ya wirid, ya dzikir, semuanya di situ kita menjadi satu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jawaban. Tentara Siliwangi yang dari Jawa Barat itu menghadang pemberontakan PKI. Selama 1 minggu ditahan pada hari Selasa kalau tidak salah. AP angkatan perang saking Tulungagung, Siliwangi saking Kilen, saking Sumoroto, terus Hizbullah saking Jombang, tempuk dari Ponorogo. Jadi PKI pada waktu dari Jawa Tengah, kemudian itu dia sudah dihabisi semuanya. Sampailah pasukan Siliwangi ini ke Jawa Timur, ya, sampai ke Ponorogo, sampai ke Madiun. Semua orang PKI dikejar semuanya, dibunuh. Akhirnya bersihlah orang PKI dari Ponorogo, dan akhirnya Pak Zar, Pak Sahal dikeluarkan dari penjara di Ponorogo itu. Nah, kemudian beliau pulang jalan kaki dari Ponorogo. Kalau tidak salah pada waktu itu masih berpisah, ya. Jadi karena pesantren juga pengen yang bubar, di Pak Sahal, Pak Zar akhirnya pulang ke Gontor. Nah, sampai di Gontor itulah terjadi dialog lagi antara Pak Zar dengan Pak Sahal sampai di Masjid Pusaka, sholat di situ. Kemudian beliau mengatakan nyawane awai dewe iki, terjemahannya Indonesia ya, nyawa kita ini adalah nyawa sudah tersisa, sisa-sisa nyawa. Mestinya kita itu sudah mati terbunuh oleh PKI di Mbuyut. Ya, ini namanya desa Mbuyut. Maka oleh karena itu kita harus meneruskan perjuangan. Dan beliau mengatakan bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Itulah asal mula kata bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Nah, akhirnya dari situlah pondok kemudian aman dari PKI. Kemudian beberapa hari kemudian santri mulai berdatangan, PKI juga disisir habis tahun 48, habis semuanya, dan akhirnya pondok aman dari PKI. Nyawa Trimurti selamat, santri-santri juga selamat, jadi tidak ada yang terbunuh pada waktu itu, alhamdulillah. Jadi itulah cerita perjalanan Trimurti dikejar oleh PKI. Jadi betapa beliau betul-betul taruhan nyawa, mempertahankan nyawa beliau, dan lebih penting lagi adalah mempertahankan Gontor tadi yang lebih utama itu. Kalau saya tadi kan di sini kan siapa yang mati, saya atau Anda, antara Pak Sahal dengan Pak Zar itu. Nah, di situ rebutanlah, di situ sudah rebutan nyawa siapa yang mati. Pada disitulah bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Inilah kira-kira cerita singkat dari apa yang saya terima dulu dari Al-Ustadz almarhum Kiai Haji Imam Badri. Pada tahun 96 ketika ide Napaktilas itu, yang masih saksi hidup di pondok itu cuma 2, yaitu Ustadz Ghazali Anwar dan Ustadz Imam Badri. Ustadz Ghazali Anwar itu sudah meninggal duluan, tapi sudah Napaktilas pertama kali dengan Ustadz Imam Badri sudah meninggal duluan. Tinggal Ustadz Badri. Ustadz Badri ngajak guru-guru yang lain, panitia itu, untuk nuruti lagi rutenya itu sampai di sini, dan kemudian dilanjutkan dengan acara Napaktilas tahun 1996. Pada waktu itu saya kelas 5. Jadi kelas 5 waktu itu saya suka jurnalistik, ya kan? Jadi ngikuti acara itu, kemudian mendengarkan cerita Ustadz Imam Badri. Saya disuruh nulis dengan Pak Badri, Ustadz Imam Badri itu nulis apa saja ditulis, kemudian saya tulis di majalah dinding, kemudian sama panitia 70 tahun Pondok Gontor pada waktu itu diulang lagi, dimasukkan ke dalam Wardun tahun 96, tapi yang edisi kedua. Itu insya Allah Wardunnya masih ada, dan kira-kira mungkin juga bisa dibaca oleh antum sekalian.